semuanya. semuanya. Wah, terima kasih tiap yang luar biasa nih, Mbak Indrawati ya. Jauh kita ya, satu di mana tadi, Pademangan, satu di Jakarta. Tapi, karena Zoom inilah kita bersyukur juga ya, kita masih bisa disatukan dan dari berbagai wilayah di Indonesia, tapi kebayang kalau kita harus ketemu ya, susahnya kayak apa gitu. Jadi kita bersyukur ada yang namanya teknologi. Selamat pagi semuanya, saya mau dong apresiasi ucapan selamat paginya biar saya tahu semangat semua nih pagi hari ini, Jumat ini. Biasanya kalau Jumat itu semua orang senang, semua orang bahagia gitu ya, wah udah mendekati Jumat nih, besok udah weekend, udah mau liburan lagi gitu kan, pasti udah happy banget ya mendekati Jumat, tapi semangatnya nih, wah semangatnya luar biasa. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk MC atas tiapnya luar biasa. Kembali lagi saya ucapkan terima kasih untuk sistem atas kepercayaannya kembali kepada saya pagi hari ini bisa sharing sama teman-teman semua gitu ya. Biasanya sih saya sharing mengenai, set goal. Biasanya ini awal bulan nih saya set goal nih. Nah, tapi saya tiba-tiba diminta untuk sharing mengenai produk. Nah, tentang TR90 itu mahal gitu ya. Jadi, kenapa TR90 itu mahal? Ya semua orang di sini pasti bilang, pertama kali ditawarin TR90 pasti mahal. Coba saya mau tahu di sini sama teman-teman ya, siapa yang waktu pertama kali ditawarin TR90 sama yang bawanya ke sini terus bilang, "Gila murah banget ya." Coba saya mau kalau ada ketik angka satu, ada nggak yang bilang, "TR90 murah pertama kali?" Nggak ada. Semua orang pasti bilang mahal. Iya, sama aja. Karena kalau buat saya bisa beli kulkas loh ini loh, beli TR90 itu. Tapi kenapa saya beli TR90? Nanti kita ada alasannya. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, kita ini budaya di ST ya. Kita harus bersyukur, atas segala hal yang bisa terjadi di dunia ini, masih bisa bernafas, berkumpul dengan keluarga secara lengkap, anak-anak, suami, istri, orang tua gitu ya, masih diberi kesempatan untuk bisa bersama lagi gitu ya. Banyak berita-berita yang nggak bagus juga di luar sana, tapi tetap kita harus syukuri apapun yang terjadi. Saya juga bersyukur pagi hari ini bisa dikasih kesempatan lagi untuk bisa jadi speaker pagi hari ini gitu ya. Ini tanpa diduga dan tanpa tanpa disangka saya bisa jadi speaker pagi hari ini ya. Nah, karena kalau kita nggak pernah bersyukur, apapun selalu akan merasa kurang. Nah, jadi kalau misalnya kita bersyukur, apapun akan selalu merasa cukup. Oke. Mungkin beberapa orang di sini ada yang udah pernah kenal dengan saya, tapi mungkin juga ada yang belum kenal dengan saya. Nah, saya izin perkenalan diri dulu, nama saya Diarah Hadianti Citra atau biasa saya dipanggil Citra, tapi di tim saya biasa dipanggil dengan Citra ya. Dan saya ini, apa, hadir di sini di Nuskin ini saya diperkenalkan pada tahun 2020 lalu pada saat awal pandemi gitu kan. Dan saya bersyukur banget saya sebenarnya diperkenalkan oleh Nuskin, diperkenalkan oleh keluarga Esti, saya sempat bilang, "Wah, kenapa nggak dari dulu-dulu aja saya dikenalin sama Nuskin dan Esti ya, kenapa baru 2020 yang lalu saya diperkenalkannya?" Tapi it's okay, but I'm happy, saya adalah seorang ibu rumah tangga dengan 2 orang putri yang luar biasa. Saya juga tadi udah disampaikan oleh MC, saya seorang employee, salah satu profesional di perusahaan swasta. Sudah kurang lebih 17 tahun saya malang-melintang di dunia pekerjaan, mungkin lebih ya, dan saat ini saya sudah full heart di Nuskin. Nah, ini sedikit background saya. Oh, sorry. Nah ini adalah background saya ini adalah seorang employee. Nah, kalau kita lihat di sini saya dari lulus kuliah, lalu saya bekerja. Nah, ini adalah background saya dan nah, teman-teman, ada yang penasaran nggak lihat, apa sih saya dulu sebelum join dengan TR90 itu kayak apa? Saya mau dong ketik angka 5, ada yang penasaran nggak gitu? Kenapa saya memutuskan untuk beli TR90 yang padahal kata orang-orang mahal TR90 itu ya. Ini adalah saya, kelihatan dengan jelas ya? Ya. Ini berat saya dengan ukuran sekitar kurang lebih 89 kilo ya. Ini adalah berat terbesar saya selama saya hidup selama 41 tahun. Nah, dulu saya tuh nggak pernah kayak gini. Nah, ini adalah saya sebelum TR90. Nah, yang ini adalah saya setelah menggunakan selama 3 bulan.
Nah, setelah 3 bulan saya menyusut kurang lebih sekitar 12 kilo ya, 12 kilo dan 11 kilonya adalah lemak. Ini adalah saya setelah menggunakan program TR90 dan setelah saya menggunakan TR90 kurang lebih 2 tahun, ini adalah saya. Saya makin menyusut dengan kira-kira sudah berkurang sebanyak 18 kilo. Ini adalah saya setelah 2 tahun. Jadi yang saya rasakan, apa yang saya happy adalah biasanya saya kalau ikut program apapun, setelah selesai ikut program pasti gemuk lagi. Nah, di TR90 ini, mostly terutama saya, setelah saya selesai ikut program, saya tuh nggak naik lagi. Cenderung turun, malah sekarang sudah stabil, di angka segitu aja gitu ya. Jadi padahal saya udah coba, makan seperti biasa, tapi karena habit dan lifestyle yang terjadi, akhirnya saya masih bisa me-maintain berat badan saya. Ini hebatnya TR90 ya, saya suka banget dan ini nggak terjadi di saya, tapi ini terjadi di semua, klien saya, tim-tim saya juga gitu. Jadi saya senang banget dipengaruhi oleh TR90. Nah, sekarang kita balik. Apakah TR90 itu mahal? Nah, teman-teman ngelihat ada yang mobil Avanza sama ada yang mobil Alphard ya. Saya selalu dulu membandingkan. Kalau misalnya kita melihat quality over price, ya, kita akan pilih yang mana. Kalau misalnya sebuah mobil Avanza dijual dengan harga Alphard, pasti akan disebut mahal. Pasti mahal dong. Namanya Avanza dengan kualitas sebuah mesin seperti itu, terus interiornya, eksteriornya, terus dijual dengan harganya Alphard. Itu pasti mahal. Tapi kalau Alphard dijual dengan memang harganya Alphard, itu nggak akan mahal. Karena apa? Kualitasnya. Nah, sampai anak saya bilang, kalau TR90 itu nggak mahal. Dia bilang nggak mahal loh. Emang kenapa? Saya tanya gitu. Loh, udah jelas dong kalau harganya segitu, berarti dia ada kualitas. Ada harga, ada barang. Ada harga, ada kualitas. Itu udah sering banget kita dengar. Jadi kalau kita ada yang nawarin barang murah, itu sebenarnya patut kita curigai. Loh, kok barangnya murah banget dengan sederet kualitas yang dia ceritain bagus banget. Kalau saya pasti curiga, kenapa harganya murah gitu kan. Pasti ada sesuatu yang nggak bagus atau yang nggak baik untuk kita konsumsi atau kita pakai. Tapi kalau harganya mahal, itu memang sudah sesuai dengan produksinya, memang ada sesuai dengan bahan-bahannya, sesuai dengan penelitiannya, makanya membutuhkan harga yang mahal gitu kan. Jadi price of quality is over price itu terjadi. Nah, saya mau cerita sama teman-teman 7 pintu kematian akibat lemak ya. Kalau misalnya kita lihat lemak itu kan berbahaya banget ya. Lemak itu diakibatkan oleh apa aja? Bisa berakibat ada yang namanya makanan gitu kan. Biasanya mostly karena makanan yang masuk ke dalam badan kita tuh gak bagus dari berakibatkan adanya namanya lemak. Nah, lemak-lemak ini itu berbahaya untuk kesehatan kita dan dapat mengakibatkan kematian. Apa aja yang bisa mengakibatkan kematian itu? Satu adalah jantung berlemak. Ya. Kalau kita punya jantungnya kita ditutup oleh lemak ya, lama-lama kita nggak bisa berdegup dengan kencang nih si jantung itu. Karena apa? Karena ditutupin dan ini akibatnya yang namanya kena serangan jantung. Yang kedua liver berlemak. Nah, sering banget kita dengar yang namanya orang kena fatty liver dan menganggap itu adalah hal yang biasa ya. Itu nggak bisa kita anggap menjadi hal yang biasa karena fatty liver itu lama-kelamaan ketika didiamnya dia akan yang namanya kena yang namanya sirosis. Nah, ketika sudah namanya sirosis, dia tidak makin memburuk, dia akan kena yang namanya kanker hati. Nah, kalau udah namanya orang-orang udah namanya kena kanker, kita selalu menganggapnya bahwa itu adalah penyakit salah satu yang cukup mematikan gitu kan. Jadi jangan selalu menganggap kalau ada orang yang kena namanya fatty liver itu sangat amat berbahaya. Yang ketiga adalah diabetes. Ya, Indonesia nanti saya informasikan bahwa Indonesia adalah 4 negara yang paling tinggi untuk tingkat diabetes ya. Dan banyak sekarang terjadi pada anak-anak ya. Anak-anak usia di bawah 17 tahun itu ada yang sudah mengidap penyakit namanya diabetes ya. Kalau udah yang namanya kena diabetes itu very 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 dangerous dan memang harus dijaga benar pola makan, pola hidup segala macamnya. Jadi jangan menganggap yang namanya diabetes itu gampang, ya udah deh gue minum obat aja nanti juga turun. Itu hanya turun bukan sembuh ya. Diabetes itu hanya bisa sembuh dengan pola makan dan pola hidup yang baik. Nah, di TR90 ini kita dibenerin pola makannya, ya kan?
yang tadinya nggak pernah sarapan, yang tadinya memilih makan siang hanya 1 kali, memilih makan sehari hanya 1 kali aja, itu juga nggak bagus gitu, karena semua organ kita ini bekerja 24 jam. Nah, yang keempat adalah pembuluh darah berlemak. Nah, ketika pembuluh darah sudah berlemak, apa penyakit yang dapat terjadi adalah stroke. Ya, dia akan mengakibatkan namanya stroke. Nah, itu juga berbahaya. Sama kita sadari tiba-tiba nih sekarang banyak banget yang namanya tiba-tiba orang lagi beraktivitas tiba-tiba kena serangan stroke. Nah, itu karena apa? Karena pembuluh darah berlemak sehingga aliran darah yang harusnya berjalan dengan normal itu terhambat. Nah, yang kelima adalah ginjal yang berlemak. Nah, ketika ginjal sudah berlemak kita harus apa? Transplantasi ginjal. Dan transplantasi ginjal is not cheap ya. It's very very expensive dengan prosedur yang luar biasa panjangnya dari pemerintah. Nah, yang keenam adalah kanker payudara. Nah, mesti perempuan ya, itu kita harus sangat berhati-hati karena yang namanya kanker payudara. Kanker payudara itu terpicunya itu karena lemak. Nah, kalau kita sadarin bahwa di antara payudara kita ini semua ada beberapa kelenjar lemak ya, gitu kan. Nah, kalau misalnya berlebih itu juga nggak bagus karena dapat mengakibatkan namanya kanker payudara. Nah, itu kita harus hati-hati banget. Nah, yang ketujuh adalah meninggal saat tidur. Nah, ini yang selalu perempuan ya, perempuan sebenarnya sangat takutkan adalah karena biasanya yang paling sering mengorok itu adalah kan seorang laki-laki ya. Jadi kalau misalnya laki-laki yang ngorok itu, dia apalagi kena sleep apnea atau serangan tiba-tiba, misalnya dia batuk tiba-tiba pada saat tidur, gitu kan, dan banyak yang akhirnya terhimpit, saluran pernafasannya karena lemak itu dan, suddenly death, itu terjadi pada saat mereka tidur. Jadi, kalau misalnya ada suaminya yang ngorok, coba cepet-cepet langsung kita kasih TR9 tidak, itu udah salah satu, alasan kenapa, dia butuh TR9 karena dia punya banyak lemak di dalam, saluran pernafasannya. Jadi 7 kematian ini akibat lemak, itu benar-benar terjadi. Nah, ini adalah yang kita sampaikan mengenai the cost of diabetes care ya. Kenapa namanya, diabetes itu cukup mahal, karena, dia harus melakukan insulin, suntikan segala macam, pengobatan rutin, kontrol dokter setiap hari gitu ya. Jadi, diabetes itu bukan, sesuatu, penyakit yang murah, dia ini penyakit yang mahal dengan perawatan yang cukup panjang. Nah, saya ini ada informasi beberapa fakta biaya pengobatannya. Jadi kalau kita bilang TR90 mahal, itu enggak juga, itu murah banget. Nah, ini adalah fakta biaya pengobatan saat ini. Kalau kita lihat dari penyakit jantung sendiri di negara Indonesia gitu ya, untuk pemasangan ring, itu sekitar kurang lebih dari 150 juta. Satu ring nih, mungkin ini minimum ya, ini minimum biayanya. Yang kedua untuk operasi bypass sendiri adalah minimum 175 juta. Untuk cancer, termasuk rawat inap, kemoterapi, obat itu sekitar kurang lebih 250 juta. Nah, stroke itu termasuk juga rawat inap, operasi dan obat itu 250 juta. Belum gagal ginjal, DBD atau tipes dan usus buntu. Nah, ini kan kita lihat dari 1, 2, 3, 4 sampai yang 6 itu adalah banyak penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh yang namanya lemak. Nah, itu baru di Indonesia. Jadi kalau teman-teman memilih untuk kadang-kadang kan orang Indonesia ada, kita berobat ke Singapura misalnya gitu kan supaya pengobatannya lebih bagus, tapi kan biayanya jauh lebih mahal. Nah, saya ada satu cerita saya sendiri nih, saya coba sharing. Jadi kemarin itu suami saya tiba-tiba terkena salah penyakit, eee, dia, layaknya saya takut dia kena serangan jantung saat itu karena dia udah sesak nafas, terus, eee mual-mual terus, pokoknya dan saturasinya itu rendah banget di bawah hampir sekitar 80 waktu itu. Jadi saya saking panik dan takut banget saya bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu di UGD itu ternyata dia harus melakukan beberapa pemeriksaan dulu nih. Pemeriksaan dari mulai, apa namanya, cek darah, terus MRI, CT scan, ada MRI, lalu, cek jantung, EKG segala macam, terus dia tiba-tiba, ya alhamdulillah dinyatakan oleh dokter masih masih dalam kondisi yang baik. Tiba-tiba dia, ke ke kasir bareng sama saya, terus dia langsung bilang gini, gila ya, ternyata yang namanya TR90 itu murah ya, dibilang gitu. "Loh, kenapa?" Saya bilang gitu, "Kok bisa dibilang murah?" Gitu kan. Ini saya baru pemeriksaan loh, pemeriksaan belum pengobatan. Harga pemeriksaan in total semua itu 10 juta. Total pemeriksaan dalam waktu cuman nggak nyampe sehari, 10 juta.
Gimana kalau saya dirawat kena sakit ya? Lebih dari 10 juta dia bilang gitu. Terus dia tiba-tiba langsung bilang sama saya, "Gue mau pakai hadiah nanti deh," gitu kan. Ternyata memang sakit itu mahal. Karena dia baru pemeriksaan aja, itu mahalnya udah minta ampun. Udah mau mendekati beli TR90, mendingan saya beli TR90, sembuhnya, bisa seumur hidup saya nggak akan pernah ngerasain sakit seperti ini lagi. Jadi sih yang bilang TR90 mahal, kalau kita kasih lihat fakta biaya pengobatan saat ini, itu jauh lebih mahal gitu ya. Nah, ini ada dari salah satu, apa namanya, berita yang saya baca juga bahwa mahalnya biaya perawatan medis penyakit kritis yang, banyak banget diakibatkan, semuanya itu karena, lemak ya, kayak penyakit jantung, dari mulai pengecekan. Nah, kita lihat ya, pengecekan jantung itu 37,4 juta loh, pengecekan doang, ya kan. Dari terapi, rawat inap, segala macamnya, konsultasi dokter setiap datang, terus cuci darah berapa nih, 50-60 juta per tahun gitu kan. Belum, ada yang namanya diabetes, kita lihat penyakit kematian tertinggi di Indonesia yang pertama adalah paru-paru, diabetes, kanker, dan penyakit kardiovaskular itu adalah salah satunya adalah jantung. Jadi jangan menganggap yang dan penyebab penyakit kritis itu adalah yang pertama misalnya oke mau tekanan darah tinggi, kurang olahraga, gula darah gitu kan, asupan garam berlebihan, obesitas. Ini sebenarnya adalah penyakit-penyakit yang memang disebabkan oleh lemak. Jadi kalau misalnya lemaknya kita buang, ya kita pakai tiang-tiang lemaknya hilang, ya otomatis gitu semua penyakit-penyakit ini akan hilang dan berapa biaya yang bisa di-saving untuk nggak kita dapetin ini. Nah, kalau orang bilang sama kita, "Ah, tapi saya masih sehat kok, Cit. Saya nggak ada penyakit apa-apa kok." Ya kan? Yang namanya penyakit itu jangan ditunggu. Nah, kadang-kadang saya juga suka bingung kalau nemuin orang kayak gitu. Ya, kan ini namanya indikasi, ya kamu sudah punya lemak sebesar ini. Indikasi untuk mendekati ke penyakit ini, itu jauh chance-nya lebih besar dibandingkan orang yang tidak terindikasi. Karena misalnya lemaknya bagus atau komposisi tubuhnya bagus. Tapi kalau orang yang sudah punya komposisi tinggi dengan lemak yang tinggi, dia masih menganggap biasa-biasa aja. Nah, bersyukur kamu dikasih tahu nih ada alarm gitu kan. Ini alarm, lu ketemu gua nih dikasih alarm. Hasil lu begini gitu. Ini ada indikasi akan terkena nih, bisa nih lu kena kayak gini gitu kan. Nah, coba dong gitu kita perbaiki sebelum kena penyakitnya. Yang namanya penyakit jantung karena lemak atau stroke ataupun diabetes itu suddenly gitu. Lemak itu udah kayak bom waktu yang bisa kapan pun aja bisa meledak. Tanpa kamu sadari, orang suami saya aja lagi tidur kok tiba-tiba dia langsung sesak nafas gitu kan. Emang dia langsung nungguin, "Wah, gua udah lemaknya tinggi nih, tapi nggak sakit-sakit nih." Ya makanya jangan ditunggu, itu namanya kadang-kadang saya bingung sama orang, saya sehat kok," nanti aja nunggu nunggu kalau udah kondisinya sakit loh. Penyakit kok ditunggu bukan dicegah gitu ya. Jadi ini yang harus kita, educate sama, beberapa klien kita atau prospekan kita di luar bahwa, penyakit itu jangan kita tunggu, penyakit itu harus dicegah dan beruntung banget ketemu sama kita karena kita bisa liatin nih komposisi tubuh kamu, analisanya seperti ini gitu. Nah, kenapa harus TR90 ya? Banyak banget program diet di luar sana. Nah, ini ada yang namanya olahraga, kontrol makan, skip meal, bungkus dingin, bulimia, suntik perut, sedot lemak, teh pelangsing, pil pelangsing, ketogenik. Coba saya mau tanya di sini siapa yang minimal udah berapa yang ngambil, pola diet di sini? Ya, apa ada yang udah 2, 3, 4, 5, coba saya mau tahu dong responnya udah berapa sih yang diikutin sebelum kenal sama yang namanya TMIT teman-teman di sini? Coba. Siapa yang udah pernah olahraga, yang udah pernah kontrol makan gitu kan, lebih dari 3 tuh ya, luar biasa. Ada 4 gitu kan. Coba yang mana? Ada yang 5, ada yang udah 3. Nah, teman-teman tahu nggak? Di sini yang saya belum ikutin itu cuman nomor 5, namanya bulimia, itu karena nggak bagus. Sisanya saya udah ikut semua, termasuk sedot lemak. Nih, saya mau kasih tahu ya kenapa TR90 mahal ya. TR90 murah, sorry kenapa saya bilang mahal. Olahraga, teman-teman kalau pakai PT nih, langganan PT, saya pakai PT ya. Saya ikut berapa sesi untuk olahraga pakai PT, itu biayanya 12 juta loh, ya kan. Sorry, suaranya saya kedengaran? Nah, olahraga pakai PT itu biayanya adalah, eee, kurang lebih 12 juta. Itu dulu sebelum pandemik terjadi ya.
Jadi dibilang belum biaya sebulannya nih gitu kan, biaya biaya, sebulannya itu berapa gitu kan, kita nggak tahu. Nah, yang kedua adalah kontrol makan. Ya kalau kontrol makan memang nggak butuh biaya besar. Nah, lalu skip meal juga enggak. Nah, kita masuk ke nomor 6 adalah suntik kurus. Nah, suntik kurus itu biasa saya dilakukanlah di dokter. Nah, sekarang kan lagi hype banget nih namanya dokter-dokter gitu ya, yang melakukan suntik kurus. Nah, saya punya cerita satu teman saya. Nah, dia itu ikut, salah satu, program diet di sebuah dokter. Biaya yang diambil adalah dia cerita, "Saya ngambil yang kelas biasa, karena kalau yang VIP is very very expensive, itu kurang lebih program untuk 3 bulannya itu sekitar 30 juta 3 bulan. Nah, saya ngambil yang biasa, 3 bulan sekitar 15 juta, tapi memang, saya harus antri gitu ya, terus saya harus nunggu jadwal dokternya kapan dia bisa, jadi memang nggak bisa saya menentukan kapan. Itu kurang lebih sekitar 15 koma sekian, hampir 17 juta kalau nggak salah saya di 3 bulan. Nah, dia udah selesai di 3 bulan, oke kurus sih gitu ya, kurus memang setelah 3 bulan. Terus kemana lebaran. Nah, ketika lebaran dia gemuk, dia naik berat badannya, kurang lebih sekitar 4 kilo, 4 atau 5 kilo dia dari setelah puasa ke lebaran dia naik sekitar 4 kilo. Nah, terus saya tanya, saya janjian sama dia gitu kan, janjian yuk, gue nggak bisa mau ke dokter lagi. Lah, pokoknya udah selesai paket yang kemarin, saya bilang gitu, yang 17 juta itu. Iya, soalnya kalau info dari dokternya, kalau nanti kamu kenaikan berat badan, kamu harus ke sini lagi untuk kembali perawatan. Mungkin cuma sekali datang aja sih, nggak perlu ikut paket ya. Jadi kalau nanti kamu gemuk, kamu suntik lagi, kamu gemuk, kamu suntik lagi. Terus saya bilang, mau berapa lama? Pasti kalau metabolismenya kamu nggak dibenerin, saya bilang, kamu pasti gemuk lagi gitu. Makan dikit gemuk lagi, makan dikit gemuk lagi, nggak olahraga gemuk lagi, mau balik lagi tuh ke dokter. Sekarang dipikir-pikir berapa biayanya. Kalau saya sih naik dikit 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo. Saya benerin pola makannya, saya olahraga, saya kurus lagi. Saya turun lagi kok. Kemarin saya naik berat badan saya, lagi lebaran, itu kurang lebih cuma 2 kilo. 2 hari doang nih, saya udah turun lagi 2 kilo. Kemarin saya liburan, saya naik 2-3 kilo nih ada teman saya. Kemarin saya pulang lagi, saya udah turun lagi ke udah badan normal. Nggak perlu tuh pakai TR90 lagi gitu kan. Jadi setiap dia gemuk, dia balik lagi ke dokter. Dia gemuk, dia balik lagi ke dokter. Jadi ujung-ujungnya mahal juga gitu kan. Nah, karena yang dibenerin adalah cuma luarannya doang. Mesinnya itu nggak dibenerin, metabolismenya itu nggak dibenerin. Jadi TR90 mahal nggak? TR90 murah lah, orang cuma sekali seumur hidup gitu kan. Pola makan dibenerin juga balik lagi. Nah itu hebatnya TR90. Nah, sedot lemak nih. Saya waktu itu ngikutin sedot lemak. 1 kali sedot lemak itu hanya bisa dilakukan sebesar kurang lebih sekitar 20-30 cc ya. Itu sekali biayanya sekitar 40 sampai 50 juta. 1 kali sedot lemak. Itu nggak bisa semuanya, pokoknya berapa cc dokter sudah menentukan. Nah, dan dokter sendiri bilang bahwa kalau kamu nggak mengubah kontrol makan kamu, lemaknya akan balik lagi, gitu. Dan itu penderitaannya parah banget ya, saya sampai itu kayak operasi bener, saya sampai, bed rest gitu, istirahat seharian atau kurang lebih 2 hari karena kan sakit banget segala macam, pokoknya menderita deh gitu. Saya bilang demi cantik nih saya menderita banget gitu kan ya, dan ternyata sekarang ada beberapa dokter, bedah plastik gitu ya, sedot lemak adalah yang join di TR90. Saya sempat tanya sama nih dokternya, "Dok, lah lu kan dokter sedot lemak ya, kenapa ikut TR90?" Saya bilang gitu. "Ih, itu kan bahaya Mbak," dia bilang kayak gitu. Karena, eee, dia bilang jaringan kulit atas kita itu bisa terkikis dan itu akan membekas atau, makin menipis seumur hidup kita. Jadi sedot lemak itu bukan bukan, apa namanya, bukan hal yang bagus ya, dia bilang kayak gitu. Saya kalau bisa sedot sendiri, saya mau, even teman saya yang sedot lemak pun saya tidak mau. Nah kan, jadi dokternya sendiri akhirnya memutuskan ikut TR90. Kenapa? Karena yang dibenerin dia bilang adalah metabolismenya, yang saya butuhin metabolisme saya gitu kan. Percuma saya pakai sedot lemak kalau metabolisme saya nggak dibenerin, lemaknya balik lagi masuk. Nah, jadi kalau seorang dokter aja yang biasa ngurusi lemak, milih TR90, kenapa yang lain nggak ngikutin sih? Logika saya seperti itu. Nah, ada teh pelangsing juga, mana sih juga ditawarin teh pelangsing ya. Ada cuka gitu kan, minum cuka, gimana ceritanya, saya minum cuka enak segala macam, saya tuh udah nggak tertarik tawarin kayak gitu-gitu, gitu kan. Terus ada yang namanya ketogenik, ketogenik juga mahal menurut saya, orang yang dimakan lemak, makanan-makanan berlemak semua itu kan pasti mahal dan penyakit, dan ini sangat berbahaya. Ketogenik ini sudah dilarang oleh pemerintah
di luar negeri gitu ya, karena itu bisa memicu penyakit jantung, lebih cepat ya, karena yang dimakan adalah lemak gitu. Sebenarnya ketogenik ini digunakan adalah untuk, orang-orang yang mempunyai penyakit yang namanya epilepsi. Nah, tapi karena dia butuh yang namanya kontrol ya, karena ketogenik itu sebenarnya bisa mengontrol emosi gitu. Jadi, dan di orang Indonesia itu digunakan ketogenik dan diet di 1 sampai 10 ini adalah diet seumur hidup. Kalau kita berhenti, kita akan kembali lagi menggemuk. Kenapa? Karena balik lagi yang saya bilang, metabolismenya tidak dibenerin. Nah, apa kelebihannya TR90? Nah, ini nomor satu saya bilang, TR90 adalah satu-satunya diet yang bekerja pada level genetika manusia. Jadi nggak ada yang bekerja pada membenarkan genetika level yang membenarkan level genetika manusia. Metabolismenya kita dibenerin. Nah, ini satu-satunya ya. Jadi di dalamnya, bukan cuma luarannya doang. Nah, yang kedua, produk TR90 hanya cukup dikonsumsi selama 3 bulan saja. Jadi nggak perlu dikonsumsi terus-menerus. Nah, kenapa Nuskin memberikan ini 3 bulan? Ini sebenarnya banyak banget reasonnya. Kenapa misalnya Jamsat cuma 15 hari gitu kan? Jamsat itu fungsinya adalah memanaskan badan kita. Ketika kita minum Jamsat, badan kita panas, itu biasanya mostly banyak air yang kita keluarin. Nah, jadi kayak mobil gitu ya, mesin udah lama nggak pernah dipakai, dipanasin dulu supaya badannya, nah itulah di Jamstart ya. Kenapa misalnya, yang lain butuh 90 hari itu semua banyak reasonnya. Kenapa Trim Shake bisa diminum oleh orang yang intoleran terhadap susu karena dia sudah buang yang namanya bahan-bahan yang berbahaya untuk badan kita yang biasanya digunakan untuk di yogurt itu sudah dibuang dan benar-benar hanya protein aja yang masuk ke dalam Trim Shake ini. Nah, lalu ada keunggulan yang produk Tiara adalah fokusnya penurunannya pada lemak bukan penurunan pada otot dan tidak menurunkan metabolisme rate yang dapat mengakibatkan yoyo. Nah, tapi orang Indonesia ini banyak banget yang belum ngerti yang namanya penurunan lemak. Selalu dikit-dikit nimbang berat badan gua nggak naik, nggak turun, berat badan gua naik. Padahal lemaknya turun, masa ototnya naik gitu. Karena otot itu volumenya lebih tinggi dibandingkan dengan lemak. Jadi kalau lemak hilang akan lebih bagus daripada otot. Tapi itulah fungsi kita di sini ya, untuk bisa mengeduket orang-orang bahwa lemak itu lebih bagus penurunan lemak dibandingkan penurunan berat badan gitu kan. Nah, dia nanti bisa menghilangkan lemak visceral yang berbahaya. Nah, saya merasakan juga sih ketika saya selesai program TR90, ini mau nurunin lemak visceral itu susahnya minta ampun dibandingkan saya pakai program TR90. Jadi yang pakai program TR90 itu harus pakai yang benar biar lemak visceralnya hilang. Karena kalau TR90-nya udah selesai agak susah nih ngilangin lemak visceral ini gitu kan. Karena lemak visceral itu hanya bisa dibantu hanya dengan pola makan dan kita benar-benar dibenerin pola makannya di TR90 ini. Nah, lalu TR90 bekerja pada body and mind yang membuat TR90 itu enjoyable dan tidak sengsara. Jadi kita dibikin nih, ya, salah satunya appetite control. Beda rasanya antara kita menahan rasa lapar, ya, nahan gak mau makan, sama kita tuh nggak kepengen. Nah, di TR90 itu kita tuh nggak kepengen, karena apa? Semua nutrisi mineralnya itu udah terpenuhi sama badan kita. Kalau udah terpenuhi sama badan kita tuh nggak kepengen makanan-makanan yang ada di luar sana yang selama ini mata kita ngelihatnya adalah kebutuhan yang ada di dalam makanan itu. Tapi yang kita makan kan semuanya ya, lemak-lemaknya dimakan, gorengannya dimakan gitu, yang hal bagus-bagusnya kita makan juga. Padahal yang dibutuhkan sama badan, sama otak dan badan kita itu hanya adalah yang baik-baiknya yang di dalam makanan itu atau disebutnya mineral dan nutrisinya. Nah, dan nanti dibuat 100% herbal alami, prosesnya juga menggunakan standarisasi 6S ya. Indonesia sendiri hanya menggunakan 4S, kita menggunakan 6S, alat yang ada. Nah, alat yang ada di BPOM aja itu hanya sampai ke standarisasi 4S. Jadi dia itu belum bisa membaca 6S. Ya, Singapura sudah bisa. Singapura itu BPOM-nya sudah bisa membaca 6S. Jadi Indonesia mungkin harus lebih canggih lagi ya supaya bisa mengikuti ini. Nah, yang ketujuh, selama menjalankan TR90 kita diharuskan makan, nggak boleh lapar. Nah, ini yang bedanya dengan program di luar sana. Di luar sana itu program yang saya lihat itu kita memang yang bukan ke dokter ya mungkin ya, yang kita program sendiri itu nggak mau makan. Makan pagi di skip deh biar makin kurus gitu kan. Nanti makan siang aja, makan malam di skip juga, itu nggak boleh. Makan itu memang harus sehari 3 kali.
dengan komposisi makanannya pas sehat 5 sempurna gitu. Semua itu memang diperlukan selama kita sarapan, kita makan siang, kita makan malam itu membutuhkan 4 sehat 5 sempurna. Nah, Trimcheck sendiri itu sudah mengandung 4 sehat 5 sempurna sebenarnya. Nah, diet mana di luar sana? Saya ada salah satu teman saya, terus dia bilang ini, "Saya lapar nih," dia bilang gitu kan, lagi program. Terus saya tanya, "Emang makannya gimana? Kok lapar?" Gitu kan. Biasanya saya pakai tiap hari nggak lapar gitu kan. Terus dia fotoin ke saya makannya dikit banget. Terus saya marahin ya, saya omelin, "Loh kok makannya dikit banget?" Gitu. "Makannya jangan dikit dong, makan tuh harus banyak," saya bilang gitu. "Kenapa? Kan saya lagi diet Sih, kok suruh makan banyak ya?" Itulah hebatnya Tiana sih. Kamu harus makan yang banyak, tapi jenis pengolahan makanannya aja yang dijaga gitu. Jadi saya kemarin makan nih bareng sama anak saya, karena saya udah terbiasa dengan pola makan saya yang di Tiana nanti. Jadi ada salad, ada telur putih, ada buah gitu ya. Mungkin kadang-kadang saya ada kentang rebus gitu. Terus anak saya bilangnya, "Mih, kenapa makanan mami itu kalau di meja makan panjang?" Dibilang kayak gitu. "Banyak banget," gitu. "Saya ini cuma makan nasi satu piring doang, nasi goreng pakai telur," dibilang gitu. "Karena mami makannya banyak." Nah, itu enaknya Tiana nanti, makannya banyak kan. Kamu cuma makan nasi goreng sama telur doang. Bentar lagi jam 10 udah lapar lagi, karena makanannya dimakan cuma sedikit. Nah, kalau mami saking banyaknya makanan ini, nanti makan-makan pas nih jam 12 gitu. Tapi makanannya banyak, terus langsung anak-anak saya ngikutin gitu, karena dia juga pengennya makan banyak. Jadi itulah enaknya Tiana nanti, kita bisa makan yang banyak. Nah, udah gitu terdaftar di PDR, Tiana nanti itu listed di PDR. PDR itu adalah Physician Distress, ya di mana semua obat-obatan yang ada di Amerika itu terdaftar di dalam salah satu kampus kedokteran. Nah, biasanya yang ada di sini adalah berupa obat. Tiarenti atau produk-produk Muskin Pharmanex itu adalah suplemen. Sebenarnya tidak perlu didaftarkan di dalam PDR, harusnya nggak perlu. Tapi karena integriti yang dimiliki oleh Nuskin, dia ingin memasukkan TR90 dan beberapa produk Pharmanex lainnya itu ke dalam PDR. Karena dia ingin mempunyai rasa tanggung jawab terhadap konsumen bahwa produk ini tuh bagus, aman dikonsumsi untuk jangka panjang. Jadi biasanya ini hanya obat-obatan aja, tapi bisa masuk ke dalam sini itu adalah suplemen. Nah, lalu apalagi TR90 dikombinasikan dengan olahraga ringan yang bisa dilakukan di mana saja. Nah, saya punya teman saya yang dia nggak suka olahraga. Saya bilang, "Apa sih kegiatan kamu sehari-hari?" Saya bilang gitu. Ya saya biasanya nyapu, saya biasanya ngepel gitu kan, ya bisa jalan kaki. "Oke, just do it every day," saya bilang kayak gitu. "Kalau bisa nyapu ngepelnya biasa pagi aja, sekarang kamu tambah sama sore deh," aku bilang kayak gitu. "Yang penting kamu gerak, jangan nonton TV." Itu terjadi loh penurunan dan cukup banyak penurunan berat badannya gitu. Tapi malah ada orang yang olahraganya full, kencang banget gitu, dia zumba sampai 2 kali sehari, sampai lari segala macam. Terus dia nanya, "Kenapa berat badan saya malah saya mengalami, kenaikan lemak gitu ya, tapi penurunan ototnya saya turun," gitu. Karena olahraganya terlalu berat, gitu kan. Habis olahraga berat kita kan laper. Ya kan kita udah keluar berapa kalori di badan kita tuh pinter, balikin lagi dong kalori gue, tambahin dong gitu kan. Nah, kita tuh lapar, akhirnya kita akan makan sesuatu yang mungkin ya nggak banyak, tapi ayo deh nyemil apa deh, ada kue nih dikit ya, ada apa dikit, karena udah ngerasa lapar atau pusing pada saat olahraga berat. Nah, seharusnya olahraga yang paling bagus di TR90 itu adalah olahraga ringan aja. Nggak perlu ke gym juga bisa, kita nonton YouTube, ambil kelas-kelas yang kayak sit up, push up, atau HIIT, atau Tabata, sekarang banyak banget, itu bisa kita lakuin dimanapun. Jadi yang penting kita bergerak. Nah, selain itu produk TR90 menggunakan teknologi age lock ya, yang membuat kita semakin muda dan segar. Jadi banyak banget program-program di luar sana yang bikin kalau udah diet ini kulit kendur, muka makin loyo, makin guyu gitu kan. Nah, TR90 itu nggak bikin seperti itu gitu kan. Karena apa? Karena kita ada teknologi age lock yang bikin kita makin muda. Jadi pakai TR90 itu makin muda gitu kan. Walaupun usia KTP makin bertambah gitu kan, tapi usia tubuh kita tetap muda. Siapa yang usia tubuhnya di sini lebih muda daripada usia KTP-nya? Coba saya mau tahu. Pasti banyak banget deh yang usia tubuhnya lebih muda daripada usia KTP. Oh. Nah kan, banyak banget kan. Jadi TR90 itu memang bikin kita makin muda gitu. Kita nggak peduli usia KTP deh, yang kita pedulikan adalah usia tubuh kita sama muka kita makin muda, ya kan. Luar biasa emang TR90, jadi siapa bilang TR90 mahal. Nah, kita balik lagi, apakah TR90 mahal? Ya, tergantung, bisa iya, bisa enggak. Kita melihat dari apanya. Apa kita melihat dari sebuah value. Nah,
value ini yang dibutuhkan gitu kan. Eee, Kalau kita misalnya nemuin orang, ya kita lihat dulu nih, kita pertama harus confidence, kita harus percaya. Saya selalu bilang sama orang pada saat saya ketemu sama orang, "Bisa kurus nggak sih saya?" "Bisa banget, udah pakai TRIT mah udah pasti turun," gitu ya, walaupun dia cuma 2 kilo, 3 kilo, yang penting kan turun. Dia kan nggak ngomong berapa kilonya gitu kan. Jadi saya bilang, "Turun nggak sih, bisa turun nggak sih TRIT?" "Bisa, TRIT mah pasti bisa turun lah kamu," saya selalu bilang kayak gitu. Nah, saya selalu menganggap bahwa saya ketemu orang, itu adalah selalu close, ya kan, assume bahwa kita tuh closing. Lalu kita harus menyampaikan bahwa kita tuh bisa terpercaya, kita tuh konsultan yang memang terpercaya, gitu kan. Jadi selalu menganggap saya lihat dulu nih, kebutuhannya dia apa, ya. Kalau kita mau meningkatkan bahwa tiar nanti itu mempunyai value yang tinggi, kita harus lihat needs-nya dia, ya. Needs plus wants. Ini selalu saya bilang, kalau kita needs doang, kadang-kadang dia belum tentu mau. Iya, saya butuh sih, dia orang punya fatty liver, dia udah punya kolesterol, dia udah punya apa segala macam gitu kan. Iya, saya tahu saya butuh sih secara value memang bagus sih, walaupun mahal ya, dengan barang yang seperti itu, metabolismenya, sekali pakai segala macam ya, dia bilang secara value, kebutuhan dia memang butuh gitu kan. Tapi kita harus balikin lagi, dia mau nggak untuk pakai ini, untuk beli ini gitu kan. Kita harus balikin dulu, dia harus mau gitu untuk pakai ini gitu. Kita harus building lagi nih trust-nya dia gitu kan, bahwa lu tuh mau ini gitu. Ya kayak misalnya contoh deh, contoh secara simpelnya aja saya mau gambarin gitu kan. Kalau kita mau beli mobil, kita pengen banget kan misalnya, "Aduh gue pengen banget nih beli BMW atau saya pengen banget beli Mercy." Kenapa sih harus beli BMW sama Mercy? Uang mobil kan sama aja, mau beli Avanza juga bisa, orang tinggal di jalan doang gitu kan, atau mau beli yang lain juga bisa gitu, mau beli Kijang juga bisa. Kenapa pengen banget BMW, kenapa pengen banget Mercy? Karena pengen. Ketika dia pengen, dia akan ngelakuin apapun untuk beli. "Gue pengen banget pokoknya pokoknya harus pengen beli itu." Nah, kita akan harus bikin ketika kita ketemu sama orang, value-nya itu mereka pengen banget beli TR90. Saya pernah closing satu orang, saya udah ngomong berbagai macam nih masalah penyakit, kesehatan segala macam, ternyata kenanya bukan di situ. Dia itu cuma pengen pakai baju crop top. "Aduh gue tuh sebenarnya pengen pengen perut gue kecil karena gue pengen pakai crop top," dia bilang gitu. Lah, "Oh ini bisa banget," saya bilang gitu, "Tiana itu bisa bikin six pack." Kenapa? Karena lemaknya hilang, ototnya muncul. Nah, otomatis kan lu nggak perlu deh angkat-angkat beban berapa puluh kilo, kalau memang lu lemaknya hilang, otot tuh kelihatan, lu pasti bisa six pack. Tinggal tambah-tambah aja olahraga di rumah. Lu bisa pakai crop top yang paling bawah sekalipun celananya, baju yang paling atas sekalipun juga bisa, saya bilang kayak gitu kan. Wah, nggak perlu lagi dong ditanya segala macam, diomongin lagi, dia langsung beli. Padahal saya udah ngomong loh TR90 itu penyakit bla 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 segala macam, Bapak nggak kena. Jadi kita memang harus lihat dulu needs-nya orang itu apa, kebutuhannya seperti apa, dan bikin itu jadi kemauannya dia untuk beli, ya. Jika kita berpikir kesehatan adalah mahal, gitu kan, eee, coba kita lihat medical bills dari kita makan, gitu kan. Apakah dia akibat makanan murah, contohnya kayak gini nih, kita nih sering sering banget makan makanan yang nggak bagus gitu kan, makanan-makanan berlemak yang nggak bagus gitu kan, itu akan mengakibatkan beberapa penyakit yang sangat berbahaya gitu, dan itu akan mengakibatkan lagi biaya yang mahal banget gitu. Jadi TR90 itu adalah murah, kita cuma 3 bulan doang kok, kontrol makan yang benar, jaga makan yang bagus, cuma 3 bulan, setelah itu kita bisa kok gitu ya, mau makan nasi goreng, mau makan mie goreng gitu kan. Tapi memang yang saya rasakan, saya tuh udah nggak bisa sering-sering makan kayak gitu, ya. Kenapa? Karena badan kita udah nolak, satu, secara badan kita udah nolak karena udah jadi lifestyle juga buat kitanya. Yang kedua tuh kita udah ngerti ngitung kalori gitu. Aduh, saya makan segini kalorinya gede banget nih, harus olahraga lah, harus apalah, segala macem lah. Jadi kita bisa mengontrol sendiri. Kenapa? Karena kita belajar 3 bulan itu untuk melihat jenis kalori yang masuk ke dalam badan kita, dan kita akan terbiasa yang namanya defisit kalori. Jadi hebatnya TR90 ini yang saya lihat ya, selama 90 hari ini akan dijadikan lifestyle. Ketika udah jadi lifestyle, itu yang bikin mahal. Susah loh merubah habit seseorang atau sesuatu itu menjadi lifestyle yang bagus atau habit yang bagus, itu bukan hal yang gampang. Tapi di TR90 ini, itu kita rubah. Makanya banyak banget orang yang pakai TR90 sekarang sama saya malah jadi ngomel-ngomel. Ngomelnya gini, "Cit, saya bingung deh, kok pakai TR90 makin turun ya berat badan saya ya? Kenapa nggak naik-naik lagi ya?" Lah, dulu mau nurun berat badan susah, saya bilang. Sekarang dikasih turun malah ngomel-ngomel gitu kan. Nggak, ya
intinya adalah dia happy sih, karena berat badannya turun terus. Tapi jadi mempertanyakan juga gitu, kok hebat banget ya, satu produk selama 3 bulan saya pakai aja, itu hasilnya bisa lebih dari, ya kalau saya rasakan lebih dari 2 tahun, banyak yang ngerasa lebih dari 7 tahun gitu ya, banyak yang ngerasa lebih dari 10 tahun, hasilnya begitu-gitu aja gitu. Jadi lu pakai sekali, itu perubahannya itu seumur hidup gitu. Jadi TR90 itu memang bagus dan mahal, enggak kok. Setelah kita tahu manfaatnya, itu nggak sama sekali mahal. Nah, jadi saya mau bilang, badan kita, kesehatan kita adalah investasi yang terbesar, gitu kan. Daripada misalnya kadang-kadang kita selalu bilang ya, kita ngelihat orang-orang di luar sana, terutama perempuan-perempuan ya, dia lebih memilih untuk membeli tas-tas yang branded, tas yang harganya mahal gitu kan, harga handphone yang mahalnya sedunia gitu ya. Lebih memilih, aduh ada iPhone keluar nih tapi harganya sama TR90, gue beli iPhone aja deh gitu daripada gue beli TR90 gitu kan. Tapi di balik dari sebuah harga TR90 itu ada kesehatan yang sangat bermanfaat, ada keluarga yang bahagia dengan kehadiran kita yang sehat gitu kan. Ada anak-anak yang senang ibu bapaknya sehat gitu, bisa bersama mereka, melihat mereka masa tua mereka gitu kan. Masa tua atau usia memang kita nggak bisa menentukan, ya kan, itu kuasanya Ilahi. Tapi kalau kita menua tapi dengan kondisi sehat itu jauh lebih baik karena kita nggak merepotkan orang lain. Itu yang selalu jadi kunci dari saya dan keluarga saya. Saya ingin tua, ingin menua, tapi sehat tanpa merepotkan anak-anak dan cucu kelak. Nah, jadi sayangilah diri kita, toh nanti kalau kita mau beli iPhone, kita mau beli Hermes, kita mau beli LV, bisa kok. Setelah kita pakai TR90 3 bulan, kita bisa beli itu semua. Tinggal tanya sama teman-temannya yang ada di sini, gimana sih caranya bisa dapet LV, TR90 atau iPhone dari sebuah TR90. Oke. Sekian sharing dari saya, mudah-mudahan sharing saya bisa membantu teman-teman di lapangan. Masih di awal bulan, kita go crazy, kita semangat lagi untuk bisa bantu banyak orang yang ada di luar sana. Satukan hati bersama kita, sukses. Setelah sukses kita tetap bersama. Saya kembalikan kepada MC kita, Indrawati. Terima kasih. Ya,